Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 881. Orang tua itu memikirkan sesuatu dan berbicara dengan Joan lagi. Salah satu dokter mengatakan, Tuan White tidak akan bisa hidup lebih dari 3 bulan dengan kondisinya saat ini. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kami berharap Anda bisa berada di sana dalam waktu 3 bulan. Orang tua itu memberikan kartu nama kepada Joan setelah dia berbicara. Baiklah. Joan mengambil kartu nama itu, melirik alamat di atasnya, dan akhirnya pergi. Setelah Joan pergi, wanita muda itu bertanya, Butler, apakah menurutmu Tuan Muda Jack akan pergi bersama kita? Orang tua itu tersenyum pahit. Saya tidak yakin tentang itu. Namun, saya percaya, sejak Joan mengambil kartu nama itu, dia akan mencoba untuk meyakinkan Tuan Muda Jack. Apa yang harus kita lakukan? Keluarga White berutang terlalu banyak kepada mereka, dan saya bisa mengerti apapun keputusan mereka. Wanita muda itu mengerutkan kening setelah dia memikirkannya. Namun, Nyonya Lily akan tidak senang jika dia tahu bagaimana kita mencoba membuat Jack kembali. Wanita itu terlihat bahagia sepanjang waktu, tetapi saya khawatir Tuan Muda Jack akan berada dalam bahaya begitu dia kembali ke keluarga White. Orang tua itu mulai mengerutkan kening juga. Itu masalah yang cukup besar. Namun, Penatua Agung dan para tetua lainnya akan berada di pihak Jack karena mereka menghormati kata-kata Tuan White. Namun, para tetua dari keluarga Lagorio yang tinggal dan bekerja untuk keluarga White akan cukup sulit untuk menyetujuinya. Tapi, karena Penatua Agung dan yang lainnya sangat kuat, itu tidak akan menjadi masalah. Mereka akan mampu menekan siapapun yang tidak setuju dengan keputusan Tuan White. Wanita muda itu mengangguk. Aku sangat berharap Jack bisa kembali. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang dia, karena dia bisa tumbuh mandiri di dunia luar sendirian. Selain itu, dia bisa mengumpulkan 9 dewa perang besar untuk bergabung dengan pernikahannya. Itu adalah bukti kemampuannya. Ya, dia memiliki keterampilan medis yang sangat bagus. Aku ingin tahu, apakah dia bisa merawat Tuan White setelah dia kembali. Orang tua itu tersenyum pahit setelah dia berbicara. Meskipun saya pikir itu sangat sulit, dan bahkan jika dia mampu, dia mungkin tidak setuju untuk membantu melakukan perawatan. Namun, kita memiliki lebih banyak harapan jika dia mau kembali ke dalam keluarga. Selain itu, saya khawatir Lily tidak akan membiarkan mereka lolos dari cengkeramannya jika mereka tidak segera kembali ke dalam keluarga White. Bagaimana mungkin? Wanita muda itu ternganga tidak percaya. Meskipun Lily membenci Joan dan Tuan White karena memiliki anak haram, tetapi mereka berdua tidak pernah kembali selama bertahun-tahun. Mereka tidak pernah ingin memperebutkan properti keluarga White. Mereka sudah lama pergi ke kota kecil ini, dan Lily masih menang banyak dalam keluarga White. Mengapa Lily tidak akan membiarkan mereka pergi? Sebelumnya, keluarga Lagorio adalah kekuatan yang tak tergantikan bagi keluarga White, dan keluarga Lagorio adalah pendukung bagi Lily. Putranya juga pasti akan mewarisi tuan keluarga White. Sekarang, setelah keluarga Lagorio kondisinya menurun drastis, dan keluarga White telah tumbuh lebih kuat, apakah menurut Anda, Lily akan tetap tenang terutama ketika putranya menghilang? Meskipun semua orang masih mencarinya, dia telah pergi selama 1 bulan dan itu sudah cukup lama. Saya sangat yakin dia sudah mati. Jadi, jika Jack kembali, dia pasti akan menjadi calon tuan berikutnya. Pria tua itu tersenyum dingin. Kali ini, kita menyelinap keluar, tapi kita tidak bisa membiarkan Lily tahu mengapa kita keluar. Kita akan berani mengatakannya dengan jelas, setelah kita berhasil membawa Tuan Muda kembali. Lagi pula, akan sulit bagi Lily untuk bergerak di rumah keluarga kita, karena ada begitu banyak orang yang mengamati, dan Penatua Agung akan melindungi Tuan Muda. Sayangnya, Jack menolak untuk kembali. Jika dia tidak kembali dan Tuan White meninggal setelah 2 hingga 3 bulan, keluarga White akan berada dalam kekacauan. Wanita muda itu memikirkan apa yang akan terjadi pada keluarga White dan dia merasa sangat khawatir. Ya ampun, keluarga White bekerja sangat keras untuk menjadi keluarga yang tertutup, kita tidak bisa berkelahi secara internal, hanya karena tidak ada pemimpin. Pria tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jadi, kita berdua memiliki tanggung jawab yang sangat besar kali ini. Sayangnya, kita tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, atau itu akan menyebabkan Lily menjadi curiga, dan aku takut dia akan datang mencari kita. Pria tua itu berhenti sebelum melanjutkan berbicara,
terutama ketika pernikahan Jack mengguncang seluruh Daxia. Meskipun keluarga tertutup seperti kita, dan 10 keluarga besar kota Jin tidak terlalu memperhatikan dewa perang ini, aku khawatir Lily akan belajar tentang bagaimana Jack bisa mengumpulkan 9 dewa besar untuk menghadiri pernikahannya. Bab 882. Wanita muda itu mengangguk dan berkata, bagaimanapun, ini membuktikan bahwa Tuan Muda Jack bukanlah orang yang tidak berguna, tetapi sangat menjanjikan. Penatua Agung dan tetua yang lainnya pasti akan berdiri di sisi Jack, dan ini akan meningkatkan tekad mereka dalam mendukung Jack. Sebaliknya, ini akan memberi lebih banyak alasan bagi wanita brengsek itu, Lily, untuk menargetkan Jack. Baiklah, kuharap Joan bisa meyakinkan Jack, karena kecil kemungkinan bagi kita untuk melakukannya. Joan adalah ibunya, dan mungkin ada harapan untuk bisa membujuknya. Orang tua itu akhirnya berkata. Saat itu sore hari, dan Ivan selesai dengan pekerjaannya. Bahkan, Sena juga datang untuk menjemputnya. Ivan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara setelah mereka berdua keluar dari kantor. Ini aneh, ini sudah jam 6 sore, tapi kenapa Ken dan yang lainnya belum meneleponku? Selain itu, bukankah aku memintanya untuk segera mengirimiku foto setelah pembunuh bayaran itu berhasil membunuh Jack? Mungkinkah mereka mengalami kecelakaan? Sena mengerutkan kening dan menebak. Bagaimana mungkin? Jack telah diracuni, dan meskipun kita tidak tahu mengapa dia masih hidup, tubuhnya tidak akan sekuat dulu. Kata Ivan langsung. Selain itu, para pembunuh adalah 20 teratas dalam daftar pembunuh bayaran. Meskipun mereka hanya berada di kisaran 20 pertama dari daftar pembunuh bayaran distrik Barat Daya, mereka sangat kompeten dan seharusnya cukup untuk membunuh Jack. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa mereka dapat menanganinya sendiri, dan kita terlalu berhati-hati untuk mengumpulkan begitu banyak dari mereka. Kalau begitu, Ken pasti lupa mengirimimu foto. Mereka mungkin pergi merayakan dengan minum-minum setelah melihat Jack sudah mati. Sena memikirkannya dan membuat tebakan lain. Mereka pergi merayakan dengan minum-minum. Ivan tercengang dan merasa itu masuk akal. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ken dan Neil. Sayangnya, baik Ken maupun Neil tidak menjawab panggilannya. Mungkinkah mereka mabuk karena terlalu bahagia? Ivan akhirnya tersenyum pahit. Mengapa kita tidak pergi melihat pulau kecil itu? Apakah kita harus pergi ke sana? Aku takut pergi ke tempat seperti itu saat larut malam seperti ini. Bagaimana jika tempat itu terlalu gelap? Sena menarik lengan baju Ivan dan menunjukkan ekspresi sebagai wanita pemalu. Kenapa kamu harus takut? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ayo, kita pergi ke sana dan melihat-lihat. Mayat Jack mungkin masih ada di pulau itu. Ivan tersenyum bahagia. Keduanya melaju keluar kota, dan langit perlahan menjadi gelap. Mereka masih bisa melihat dengan jelas sebelumnya, sekarang sudah benar-benar gelap. Keduanya berjalan melewati hutan, dan segera mencapai pulau itu. Bagaimana mungkin? Ada begitu banyak mayat di sini. Ivan, ayo kita pergi. Sena sangat ketakutan, setelah dia melihat mayat para pembunuh bayaran di pulau itu. Sialan. Bukankah para pembunuh ini sangat kuat? Ini adalah tubuh para pembunuh, kenapa mereka bisa mati begitu saja? Di mana tubuh Jack? Bagaimana Ivan bisa menyerah ketika dia sudah datang ke tempat ini? Dia melanjutkan pencariannya, tetapi semakin dalam dia mencari, semakin gelap wajahnya. Sial, aku tidak bisa menemukan tubuh Jack. Ini semua adalah tubuh para pembunuh bayaran dan pengawal Ken. Bagaimana mungkin? Ini adalah tubuh Ken dan Neil, mereka sudah mati. Ivan sangat ketakutan, sehingga dia berkeringat dingin di dahinya setelah dia selesai melakukan pencariannya. Ternyata, Ken dan Neil tidak merayakannya dengan minuman. Mereka berdua telah dibunuh bersama para pembunuh bayaran lainnya oleh Jack sendirian. Bagaimana bisa kemampuan tempur Jack begitu kuat? Sena juga sangat ketakutan, karena Jack terlalu mengerikan. Bab 883. Apakah orang ini benar-benar hanya seorang dokter? Ivan berjalan keluar dari hutan, meninggalkan pulau bersama Sena. Dia memikirkannya dan menyalakan api, membakar seluruh pulau. Kita tidak bisa meninggalkan jejak, atau tuan keluarga Clark dan tuan keluarga Hugo akan datang mencariku, setelah mereka membaca pesan di ponsel mereka. Ivan memikirkannya dan melanjutkan berkata, jika mereka tahu putra mereka terbunuh, setelah kita mengumpulkan uang untuk mempekerjakan pembunuh bayaran untuk membunuh Jack, kedua tuan ini akan menyalahkan kematian putra mereka kepadaku. Itu benar.
Terutama, karena tuan keluarga Hugo tidak pernah menginginkan Neil bergaul denganmu. Dia mungkin akan mencarimu jika dia tahu putranya sudah meninggal. Sena juga mengangguk dan berkata, "Oh ya, jangan beritahu siapapun tentang kejadian ini, oke?" Ivan memikirkannya dan mengingatkan Sena setelah mereka sampai di mobil mereka. "Jangan khawatir, aku tidak bodoh. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang kejadian hari ini." Sena tersenyum dan mereka berdua segera pergi. "Kita telah kehilangan lebih dari 200 juta dolar dan Jack masih hidup. Kita dalam banyak masalah sekarang, orang ini terlalu kuat." Setelah mereka sampai di hotel, Ivan dan Sena memesan makanan untuk dibawa pulang. Mereka juga membuka sebotol anggur, dan Ivan meminum beberapa tegukan. Dia merasa masih sedikit takut ketika dia mengingat tanah yang dipenuhi dengan mayat. Benar, Jack memiliki kemampuan bertarung yang sangat kuat, dan dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Sena mengangguk, dan menyeka keringat dingin di dahinya. "Untungnya, kita berdua tidak pergi ke sana siang ini. Jika kita melakukannya, dan Jack tahu kita ada hubungannya dengan mempekerjakan para pembunuh itu, dia pasti akan membunuh kita. Ya, untungnya, ada keadaan darurat di perusahaan, dan aku harus berada di sana. Jika tidak, kematian kita sudah bisa dipastikan." Ivan minum seteguk anggur lagi, dan tiba-tiba berbicara dengan kerutan di wajahnya. "Apakah menurutmu, Ken dan Neil membocorkan nama kita berdua sebelum mereka meninggal? Atau, apakah mereka akan menyebut nama kita secara tidak sengaja, dan Jack mengetahuinya?" Sena menarik napas tajam setelah mendengar Ivan dan menjawab dengan gugup, "Ivan, apa yang harus kita lakukan? Jack adalah orang yang lugas, akankah dia akan membunuh kita jika dia tahu kita terlibat? Kurasa itu tidak mungkin. Lagi pula, dia tidak punya bukti dan kita tidak ada di sana. Kita bisa saja mengatakan bahwa Ken dan Neil mengada-ada." Ivan memikirkannya dan melanjutkan, "Selain itu, kita semua adalah keluarga Taylor, dan Jack tidak bisa membunuh kita karena tebakan semata atau kurangnya bukti. Apakah dia tidak takut jika tuan tua Taylor akan menanyainya nanti?" Sepertinya memang begitu, tapi... Wajah Sena memucat dan dia mengerucutkan bibirnya. Aku masih sedikit takut." "Apa yang kamu takutkan? Ayo kita minum anggur dan makan." Ivan menuangkan segelas anggur lagi untuk Sena, dan mereka saling bersorak. Keesokan paginya, beberapa wanita dan pria parubaya tiba di Eastfield. "Aku tidak menyangka kalau kita masih harus kembali ke tempat ini lagi. Sudah lama sekali." Salah satu pria yang memiliki rambut ikal tersenyum dingin di sudut mulutnya. Dia memiliki pedang di punggungnya dengan sikap yang arogan. Orang tua dari keluarga Taylor benar-benar pintar. Dia menggunakan seseorang untuk menggantikan target yang sebenarnya. Wanita lain juga mulai tertawa dingin. "Aku ingin melihat bagaimana mereka melindungi istri pemuda itu kali ini." Bab 884. Ini sangat merepotkan. Tuan tua berkata bahwa dia merasa tidak enak karena kita membuat keluarga Gold malu, jadi kita harus pergi pagi-pagi dan makan siang bersama mereka. Ini berarti kita harus bertemu dengan Jack dan Selena lagi. Saat itu di pagi hari, dan Ivan berbicara dengan tidak sabar ketika dia melangkah keluar dari hotel. Sena, yang berada di sampingnya berkomentar, khususnya Fiona, dia sekarang senang memamerkan dirinya, dan sekarang dia sudah menjadi orang yang kaya. Dia sepertinya takut orang lain tidak tahu seberapa kaya keluarganya. Dia membeli tas branded, pakaian, dan banyak barang lainnya setiap hari. Apakah dia pikir dia bisa memakai semuanya? Ivan terdiam saat mendengar kata-kata cemburu Sena. Jika Sena kaya, dia akan bertindak sama seperti yang dilakukan Fiona. Pada saat ini, Jack dan yang lainnya sedang berjalan-jalan di rumah keluarga Taylor. Meskipun tuan keluarga Gold, Kelly, dan anggota keluarga Gold lainnya tidak senang dengan apa yang terjadi tempo hari, mereka tetap tersenyum bahagia ketika mereka melihat Jack. Mereka tidak menunjukkan kemarahan mereka, sebaliknya, ada perasaan sanjungan yang disengaja. Mereka dengan jelas sadar bahwa betapa menakutkannya Jack. Bagaimana mereka bisa menyinggung seorang pria yang bisa menghasilkan 100 juta dolar untuk setiap orang yang ingin memakai jasanya. Mereka juga tahu, perusahaan baru Selena tumbuh dengan sangat baik. Dengan perkembangannya saat ini, perusahaan tersebut akan melampaui perusahaan keluarga Taylor yang asli. Jika itu masalahnya, keluarga Taylor pasti akan segera menjadi keluarga bangsawan kelas 1.
Mereka mungkin bisa melampaui keluarga Drake setelah 2 hingga 3 tahun ke depan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin mereka masih bisa menyinggung Jack dan Selena? Mereka hanya bisa menyenangkan keduanya, dan tidak menyinggung mereka berdua. Bagaimanapun, mereka adalah anggota keluarga Taylor, dan bisa dianggap sebagai kerabat keluarga Gold. Apakah keduanya tidak akan mempersulit hidup mereka, jika mereka tidak menyenangkan kerabat yang begitu kuat? Wajah Cecilia menjadi gelap, ketika dia melihat bagaimana tuan keluarga Gold, Kelly, dan yang lainnya, mengobrol dengan gembira bersama Jack. Namun, dia tahu dengan jelas, dia tidak bisa melakukan apa-apa, meskipun dia diam-diam tidak bahagia. Pada saat ini, beberapa anak muda tiba di pintu masuk rumah keluarga Taylor. Tuan Taylor, Tuan Tua Taylor, keluar dari sini. Salah satu pria berteriak keras, setelah dia tiba di depan pintu masuk. Siapa itu? Beraninya kamu membuat masalah di sini? Apakah kamu ingin bunuh diri? Dua pengawal yang menjaga pintu segera berjalan dengan marah ketika mereka melihat betapa nakalnya orang ini. Semua orang di Eastfield tahu untuk tidak menyinggung dan membuat masalah dengan keluarga Taylor karena Jack. Dua pria dan dua wanita di depan mereka ingin bunuh diri karena begitu sombong di depan mereka. Namun, pria itu tersenyum dingin dan mencabut pedangnya. Dia bergegas maju dan menyerang kedua pengawal itu. Wush, wush. Dengan 2 kali sabetan dari pedang pria itu, kedua pengawal langsung menutupi leher mereka dan jatuh ke tanah, mati. Bab 885. Siapa itu? Beraninya mereka membuat masalah di rumah keluarga Taylor kita. Jack, Theodore, dan yang lainnya yang sedang berjalan-jalan di halaman berjalan mendekat. Theodore adalah tuan keluarga Taylor, jadi dia secara alami berjalan di depan. Tuan tua, Jack, dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Ada cukup banyak orang di sini. Pria itu tertawa sebelum berbicara. Bertahun-tahun yang lalu, bukankah kita meminta seorang pemuda dari keluarga Taylor, yang mencapai usia 18 tahun, untuk bergabung dalam militer? Mengapa aku menerima berita, si brengsek itu, Ivan Taylor, masih hidup? Siapa kalian? Apa urusan internal keluarga kami dengan kalian semua? Theodore mengerutkan kening ketika mendengar pernyataan itu. 4 orang di depan mereka bukanlah orang biasa. Dia sangat khawatir, terutama ketika dia menyaksikan dengan matanya sendiri betapa cepatnya pria yang menyerang pengawal mereka. Bagaimana denganmu? Siapa kamu? Pria di seberang tidak menjawab pertanyaan Theodore. Sebagai gantinya, dia tersenyum dingin dan berkata, jika aku tidak salah ingat, kamu adalah tuan keluarga Taylor, kan? Aku tidak mengira kamu telah melupakan kami setelah 5 tahun berlalu. Apakah kamu lupa bagaimana putramu melecehkan tunanganku? Kamu dari kota Jin. Wajah Theodore menjadi pucat ketika dia mengingat apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu dan menarik napas dalam-dalam. Bertahun-tahun yang lalu, orang-orang ini memukuli Ivan karena dia menyinggung mereka. Namun, mereka mengatakan bahwa mereka akan membuat Ivan menyesali atas apa yang dia lakukan sebelum mereka pergi. Tidak ada yang mengira, negara mulai mendaftarkan wajib militer untuk perang, tidak lama setelah kejadian itu, dan keluarga Taylor ditunjuk sebagai salah satunya. Kebetulan, satu-satunya orang di seluruh keluarga Taylor yang memenuhi semua persyaratan itu adalah Ivan Taylor. Keluarga Taylor tahu pada saat itu, orang-orang yang datang dari kota Jin adalah orang-orang yang tidak bisa mereka singgung. Jika itu terjadi, itu adalah bencana bagi keluarga mereka. Orang-orang dari kota Jin begitu kuat, dan jika mereka marah, mereka mampu membuat keluarga Taylor menghilang dalam semalam. Itu benar, jika kami tidak tahu keluargamu sangat terkenal sekarang, karena kamu memiliki menantu laki-laki yang menikah dengan keluargamu, dan merupakan seseorang yang bisa membuat semua dewa perang menghadiri pernikahannya, kami tidak akan tahu, kalian diam-diam menukar orang yang seharusnya bergabung dalam perang. Pria itu tertawa. Dia mengarahkan pedangnya dengan lugas, dan langsung berbicara kepada Theodore. Kami masih muda waktu itu, dan tidak sekuat 5 tahun yang lalu. Kami ingin menyiksa keluargamu, sehingga kami bisa dianggap memberi wajah kepadamu. Kami hanya meminta Ivan untuk bergabung dalam perang, dan agar dia mati di medan perang. Kami tidak menyangka, kalian sangat berani untuk meminta menantu laki-laki yang menikah dengan keluargamu, untuk bergabung dalam perang, sebagai ganti Ivan Taylor. Hari ini, serahkan Ivan kepada kami, dan biarkan kami membunuhnya di sini. Jika tidak, jangan salahkan kami karena membunuh seluruh keluarga Taylor. Anak muda, kamu tidak bisa menyalahkan kami,
atas apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, kan? Tak satu pun dari kalian yang secara khusus menugaskan Ivan untuk bergabung ke medan perang. Selain itu, meskipun Jack hanyalah seorang menantu laki-laki yang menikah dengan keluarga kami, tetapi dia juga dianggap sebagai salah satu anggota keluarga Taylor kami. Usia dan persyaratan lainnya memenuhi persyaratan, sehingga kami memintanya untuk bergabung dengan tentara. Kami tidak melanggar peraturan yang ditetapkan pemerintah. Pada saat ini, Tuan Tua Taylor tidak tahan lagi dan melangkah maju. Tidak ada di antara kalian yang mengatakan Ivan harus bergabung dengan tentara. Jika pemerintah menunjuk Ivan, dan dia harus bergabung dengan tentara, kami pasti akan membiarkannya mengabdi pada negara. Oleh karena itu, saya harap kalian semua berhenti menyelidiki masalah ini. Jack juga melayani negara dengan baik, dan membunuh banyak musuh yang mengarah pada pencapaiannya hari ini. Tuan Tua, berhentilah bertingkah bodoh. Meskipun kami tidak menunjuk Ivan secara khusus, tetapi satu-satunya orang di keluargamu yang memenuhi persyaratan adalah Ivan Taylor. Pria itu menggertakkan giginya, dan berkata dengan marah. Apakah kamu pikir kami bodoh? Menantu laki-laki yang menikah dengan keluargamu, tidak bisa dianggap sebagai anggota keluarga Taylor. Dia tetaplah orang luar.